Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik, karena pesan ini bukan datang untuk menghibur bagian dirimu yang ingin dipuji. Pesan ini datang untuk mengguncang bagian dirimu yang selama ini diam, yang selama ini berjalan tanpa banyak bicara, yang sering merasa seperti tidak terlihat. Tetapi anehnya selalu ada mata-mata tertentu yang seakan memperhatikan langkahmu dari kejauhan. Ada sesuatu yang sedang terjadi di balik tirai hidupmu. Sesuatu yang tidak diumumkan, tidak dijelaskan, dan tidak selalu diberi tanda yang jelas. Semesta ingin engkau memahami satu rahasia besar. Orang-orang yang benar-benar membentuk arah keadaan jarang memperkenalkan diri dengan suara keras. Mereka tidak selalu datang membawa tepuk tangan. Mereka tidak selalu memakai pakaian yang menunjukkan kuasa. Mereka tidak selalu berdiri di panggung paling terang. Kadang mereka duduk di sudut paling tenang, melihat, menimbang, mengingat, lalu mengambil keputusan tentangmu bahkan sebelum engkau sadar bahwa dirimu sedang diuji. Dan inilah bagian yang membuat banyak orang tidak nyaman. Tidak semua penilaian terhadap dirimu terjadi di depan wajahmu. Tidak semua pengakuan datang dalam bentuk pujian. Tidak semua pintu terbuka karena engkau mengetuknya dengan keras. Ada pintu yang terbuka karena sesuatu dalam dirimu sudah lebih dulu dikenali. Ada orang-orang yang memperlakukanmu dengan serius tanpa engkau minta. Bukan karena kebetulan, tetapi karena mereka melihat pola yang orang biasa abaikan. Jiwa terpilih, selama ini engkau mungkin mengira bahwa perhatian besar selalu diberikan kepada mereka yang paling ramai, paling percaya diri, paling pandai menarik cahaya ke arah dirinya sendiri. Tetapi semesta ingin memberitahumu bahwa pengaruh sejati tidak selalu mencari cahaya. Kadang pengaruh sejati justru mengenali orang yang tidak haus cahaya. Ia mencari mereka yang tetap utuh ketika tidak diperhatikan. Ia mencari mereka yang tetap jujur ketika tidak ada hadiah. Ia mencari mereka yang tidak berubah hanya karena ruangan berubah. Maka jangan heran jika beberapa orang tiba-tiba menatapmu lebih lama. Jangan heran jika percakapan di sekitarmu berubah nada. Jangan heran jika seseorang yang tidak pernah banyak bicara kepadamu tiba-tiba memberimu kesempatan, akses, atau kepercayaan yang tidak diberikan kepada orang lain. Itu bukan selalu karena mereka menyukaimu secara terang-terangan. Bisa jadi karena sesuatu dalam dirimu telah mereka baca dalam sunyi. Ada pengamatan yang terjadi dari level tinggi, bukan pengamatan untuk menjatuhkanmu, tetapi pengamatan untuk memastikan apakah engkau benar-benar seperti yang mereka rasakan. Mereka melihat bagaimana engkau menahan diri. Mereka memperhatikan bagaimana engkau tidak berebut tempat. Mereka mencatat bagaimana engkau tetap tenang ketika orang lain sibuk memperbesar diri. Mereka melihat bagaimana engkau tidak terburu-buru menjual jiwamu hanya agar diterima. Dan jika sampai di sini dadamu terasa sedikit berat, itu karena bagian terdalam dirimu mengenali kebenaran ini. Engkau pernah merasa tidak cocok dengan pola umum. Engkau pernah dianggap terlalu diam, terlalu serius, terlalu sulit dibaca, terlalu mandiri, terlalu tidak mudah ikut arus. Tetapi semesta berkata, justru disitulah tanda yang membuatmu diperhatikan oleh orang-orang yang memahami nilai sejati. Bagi kerumunan, engkau mungkin terlihat biasa. Tetapi bagi mata yang terlatih membaca kedalaman, engkau adalah sesuatu yang tidak mudah ditemukan. Maka jangan lewatkan pesan ini, karena mungkin selama ini engkau terlalu sibuk mempertanyakan mengapa engkau tidak dipilih oleh orang-orang yang dangkal, sampai lupa bahwa engkau sedang dinilai oleh mata yang jauh lebih tajam. Mungkin selama ini engkau merasa tertinggal karena tidak ikut permainan yang sama, padahal justru karena engkau tidak ikut permainan itulah engkau dianggap layak masuk ke ruang yang berbeda. Semesta kini berbicara langsung kepadamu, jiwa terpilih, bukan untuk membuatmu sombong, tetapi untuk membuatmu sadar. Bukan untuk membuatmu merasa lebih tinggi dari siapapun, tetapi agar engkau tidak lagi mengecilkan tanda-tanda yang sudah lama muncul di sekitarmu. Ada orang-orang yang memiliki pengaruh, akses, dan kemampuan mengubah arah keadaan, dan sebagian dari mereka sudah membentuk kesimpulan tentang dirimu tanpa pernah mengucapkannya keras-keras. Nomor 1, engkau tidak mengesankan dengan cara yang biasa, dan justru karena itu engkau dipercaya.
Engkau tidak masuk ke sebuah ruang dengan niat menaklukkan semua mata. Engkau tidak membawa dirimu seperti seseorang yang harus segera diakui. Engkau tidak sibuk menyusun cerita agar terdengar lebih besar daripada kenyataan. Dalam dirimu ada kesederhanaan yang tidak dibuat-buat, sebuah kehadiran yang tidak perlu berteriak untuk terasa ada. Dan bagi orang-orang yang sudah terlalu sering melihat kepalsuan berpakaian rapi, ketenangan seperti itu terasa seperti udara bersih di tengah ruangan yang pengap. Banyak orang mengira bahwa rasa hormat lahir dari kemampuan memukau. Mereka berusaha terlihat hebat, terdengar pintar, tampak penuh pencapaian, seolah hidup adalah panggung yang tidak pernah boleh sepi. Tetapi engkau bergerak dengan cara lain. Engkau tidak memaksa orang melihatmu. Engkau tidak mengejar tatapan. Engkau tidak mengemis validasi. Engkau membiarkan waktulah yang memperlihatkan siapa dirimu. Dan itulah yang dicatat oleh mata-mata berpengaruh. Mereka tidak selalu mencari orang yang paling pandai berbicara. Mereka mencari orang yang tidak berubah ketika tidak ada keuntungan. Mereka memperhatikan siapa yang tetap konsisten ketika tidak ada hadiah, siapa yang tetap menjaga sikap ketika tidak ada kamera, siapa yang tetap tegak ketika tidak ada tepuk tangan. Dalam pengamatan seperti itu, engkau mulai terlihat berbeda. Ada sesuatu dalam caramu membawa diri yang sulit dipalsukan. Ketika perhatian datang, engkau tidak membesar secara berlebihan. Ketika pujian datang, engkau tidak mabuk. Ketika orang meremehkan, engkau tidak langsung runtuh. Engkau tetap berada di porosmu. Dan bagi mereka yang terbiasa membaca karakter, kestabilan seperti ini lebih berharga daripada 1000 kata manis. Semesta melihat bahwa engkau tidak tergesa-gesa membuktikan kemampuanmu. Engkau tidak menyemburkan kecerdasan hanya agar semua orang mengangguk. Engkau membiarkan pemahamanmu muncul pada saat diperlukan. Kadang diam lebih dulu, kadang mengamati lebih lama, kadang baru berbicara ketika orang lain sudah kehabisan kata. Dan ketika engkau berbicara, ada bobot yang membuat ruangan memperhatikan. Itulah sebabnya kepercayaan dapat terbentuk di sekitarmu tanpa banyak percakapan. Bukan karena engkau menuntutnya, tetapi karena engkau tidak merusaknya. Bukan karena engkau terlihat sempurna, tetapi karena engkau terlihat nyata. Di zaman ketika banyak orang menjual citra, keaslian menjadi sesuatu yang langka, dan yang langka selalu diperhatikan oleh mereka yang tahu cara menilai-nilai. Nomor 2. Engkau memahami kekuatan tanpa harus menginginkannya secara rakus. Ada orang yang mengejar kuasa seperti orang haus mengejar air di padang tandus. Mereka ingin posisi, ingin kendali, ingin disebut penting, ingin semua keputusan melewati tangan mereka. Mereka berbicara lebih keras ketika merasa tidak dianggap. Mereka memaksa kehadirannya terasa karena di dalam dirinya ada ketakutan bahwa tanpa pengakuan, mereka bukan siapa-siapa. Tetapi engkau berbeda. Engkau memahami gerak kekuatan tanpa harus menjadi budaknya. Engkau dapat melihat siapa yang sebenarnya memengaruhi keputusan, bukan hanya siapa yang paling sering berbicara. Engkau memperhatikan kapan ruangan berubah, kapan seseorang menahan kalimat, kapan satu diam lebih bermakna daripada 10 penjelasan. Engkau tidak belajar ini dari slogan kosong. Engkau mempelajarinya dari hidup, dari luka, dari pengamatan panjang terhadap manusia. Orang yang benar-benar memiliki pengaruh mengenali kemampuan ini. Mereka tahu bahwa manusia yang rakus terhadap kuasa seringkali tidak aman ketika memegangnya. Sebab begitu diberi sedikit kendali, mereka menciptakan kebisingan. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka berkuasa, padahal kuasa sejati sering justru bekerja tanpa perlu diumumkan. Engkau memahami hal itu secara naluriah. Engkau tidak menggunakan informasi untuk mempermalukan. Engkau tidak memanfaatkan kelemahan orang lain hanya karena engkau bisa. Engkau tidak menjadikan rahasia sebagai senjata murahan. Ini bukan karena engkau lemah, justru karena engkau kuat. Orang yang kuat tidak harus selalu menyerang. Orang yang kuat tahu kapan menahan diri. Dan penahanan diri adalah bahasa yang sangat dipahami oleh mereka yang berada di lingkar pengaruh tinggi. Semesta berkata, inilah salah satu alasan mengapa beberapa orang merasa aman di dekatmu. Bukan aman karena engkau mudah dikendalikan, tetapi aman karena engkau berprinsip. Mereka tahu engkau bukan seseorang yang akan membakar rumah hanya untuk membuktikan bahwa engkau punya api. Mereka tahu engkau bisa melihat,
tetapi tidak selalu membongkar. Engkau bisa memahami, tetapi tidak selalu menghakimi. Engkau bisa memilih, tetapi tidak selalu memaksa. Caramu memperlakukan hierarki juga menjadi tanda. Engkau tidak mengecil ketika berada di depan orang besar, dan engkau tidak membesar ketika berada di depan orang yang terlihat lebih kecil. Engkau menjaga nada yang sama, sikap yang sama, rasa hormat yang sama. Orang-orang berpengaruh melihat ini dengan sangat jelas. Mereka tahu siapa yang hanya sopan kepada yang berkuasa dan siapa yang memang memiliki akhlak batin yang stabil. Itulah sebabnya kekuatan terasa nyaman berada di dekatmu. Bukan karena engkau mengejarnya, tetapi karena engkau tidak menyalahgunakannya. Bukan karena engkau haus menguasai, tetapi karena engkau memahami bahwa kuasa terbesar seringkali adalah kemampuan untuk tetap jernih ketika segala sesuatu ingin membuatmu bereaksi. Nomor 3, engkau tidak meniru mereka, dan itulah yang membuat mereka terdiam dalam rasa hormat. Kebanyakan manusia memasuki ruangan, lalu segera mencari bentuk yang harus mereka pakai agar diterima. Mereka tertawa ketika tidak ingin tertawa. Mereka menyetujui hal yang tidak mereka pahami. Mereka mengubah nada suara, pilihan kata, bahkan keyakinan kecil dalam diri mereka hanya agar tidak terasa asing. Mereka tidak hidup dari pusat dirinya. Mereka hidup dari pantulan orang lain. Tetapi engkau tidak begitu, jiwa terpilih. Engkau tidak selalu mudah dibaca karena engkau tidak selalu menyesuaikan diri secara murahan. Engkau bisa ramah tanpa kehilangan batas. Engkau bisa mendengar tanpa menyerahkan pendapatmu. Engkau bisa berada di tengah kelompok tanpa larut menjadi bayangan kelompok itu. Inilah yang pada awalnya membuat sebagian orang bingung terhadapmu. Mereka bertanya-tanya, mengapa engkau tidak mencoba lebih keras untuk disukai? Mengapa engkau tidak buru-buru mengikuti arus? Mengapa engkau tidak memantulkan energi orang yang paling dominan di ruangan? Mereka terbiasa melihat manusia menyesuaikan diri karena takut ditolak. Lalu engkau datang dengan ketenangan yang berkata tanpa suara, "Aku menghormati ruang ini, tetapi aku tidak akan kehilangan diriku di dalamnya." Bagi orang biasa, sikap seperti ini bisa dianggap dingin, kaku, atau sulit didekati. Tetapi bagi mata yang matang, ini adalah tanda integritas. Sebab orang yang terlalu mudah meniru juga terlalu mudah dibelokkan. Hari ini ia mengikuti satu suara, besok ia mengikuti suara lain. Lusa ia mengkhianati dirinya sendiri hanya agar tetap berada di lingkaran yang sama. Engkau tidak seperti itu. Semesta melihat bahwa engkau memiliki poros. Poros itu tidak selalu keras, tetapi jelas. Engkau bisa berubah ketika kebenaran menuntutmu berubah, tetapi engkau tidak berubah hanya karena tekanan sosial. Engkau bisa menerima masukan, tetapi tidak menjual identitasmu demi tepuk tangan. Engkau bisa belajar dari orang kuat, tetapi tidak perlu menjadi salinan mereka. Inilah yang mengguncang beberapa orang dengan cara yang baik. Mereka merasa engkau tidak mudah diprediksi dengan teknik biasa. Pujian tidak selalu membuatmu membuka pintu. Tekanan tidak selalu membuatmu mundur. Rayuan tidak selalu membuatmu mengalah. Engkau mendengar semuanya, menimbang semuanya, lalu kembali kepada suara batin yang lebih dalam. Dan justru karena engkau tidak meniru, hadirmu terasa lebih kuat. Keaslian selalu memiliki berat. Ia tidak perlu menjelaskan dirinya. Ia cukup berdiri, dan ruangan akan merasakan perbedaannya. Orang-orang yang memahami pengaruh tahu bahwa manusia seperti ini tidak mudah ditemukan. Maka mereka mengamati bukan untuk mematahkanmu, tetapi untuk memastikan bahwa keaslianmu bukan akting yang rapi. Dan semakin lama mereka melihat, semakin mereka menyadari bahwa engkau memang tidak sedang berpura-pura. Nomor 4, engkau melihat sistem ketika orang lain hanya melihat orang per orang. Banyak orang terjebak dalam wajah, nama, emosi, dan drama. Mereka melihat seseorang marah, lalu mengira masalahnya hanya kemarahan. Mereka melihat seseorang diam, lalu mengira persoalannya hanya sikap. Mereka melihat pertengkaran, lalu memilih pihak tanpa memahami arus bawah yang melahirkan pertengkaran itu. Mereka sibuk bereaksi terhadap permukaan, tetapi engkau melihat lebih dalam. Engkau tidak hanya bertanya siapa yang berbicara, tetapi apa yang mendorongnya berbicara.
Engkau tidak hanya memperhatikan konflik, tetapi pola yang mengulang di balik konflik. Engkau tidak hanya melihat keputusan, tetapi kepentingan, ketakutan, kebiasaan, dan struktur tak terlihat yang membuat keputusan itu terjadi. Semesta menanamkan dalam dirimu kemampuan membaca pola. Kadang kemampuan ini membuatmu lelah, karena engkau melihat terlalu banyak hal yang orang lain abaikan. Ketika mereka sibuk membenci satu pribadi, engkau melihat sistem yang membentuk perilaku pribadi itu. Ketika mereka sibuk mengagumi satu tokoh, engkau melihat jaringan yang menopang tokoh itu. Ketika mereka sibuk menilai satu kejadian, engkau melihat rangkaian sebab dan akibat yang sudah berjalan lama sebelum kejadian itu meledak. Orang-orang berpengaruh sangat menghargai kemampuan ini, karena dunia keputusan tidak digerakkan oleh emosi permukaan saja. Ia digerakkan oleh pola, kepentingan, waktu, kebiasaan, dan arsitektur yang tidak terlihat. Siapapun yang mampu membaca arsitektur itu tidak lagi bergerak seperti pion yang kebingungan. Ia mulai memahami papan. Inilah mengapa engkau sering tidak mudah terseret dalam pertengkaran kecil. Bukan karena engkau tidak peduli, justru karena engkau tahu mana suara yang hanya kebisingan dan mana sinyal yang benar-benar penting. Engkau tidak menghabiskan energi untuk memenangkan perdebatan yang tidak mengubah arah apapun. Engkau lebih tertarik memahami apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya bergerak, dan kemana arus sedang membawa semua orang. Bagi sebagian orang, ini membuatmu tampak terlalu tenang. Mereka ingin engkau bereaksi secepat mereka. Mereka ingin engkau marah pada hal yang sama, terkejut pada hal yang sama, membenci dengan cara yang sama. Tetapi engkau menahan diri, karena di dalam dirimu ada mata lain yang melihat bahwa permukaan hanyalah pintu masuk, bukan keseluruhan rumah. Jiwa terpilih, kemampuanmu membaca sistem adalah salah satu alasan mengapa orang tertentu menganggapmu berbahaya dalam arti yang mulia. Bukan berbahaya karena engkau ingin merusak, tetapi karena engkau tidak mudah dibodohi. Engkau tidak hanya mendengar cerita, engkau mempelajari struktur cerita. Engkau tidak hanya melihat panggung, engkau merasakan tali yang menggerakkan tirainya. Nomor 5, engkau tidak bersaing dengan mereka, dan itu membuat ketegangan runtuh. Ada energi tertentu yang langsung terasa ketika seseorang masuk ke ruangan untuk bersaing. Tatapannya mengukur, senyumnya menghitung. Kata-katanya seolah ramah, tetapi di baliknya ada upaya menaikkan diri dan mengecilkan orang lain. Banyak orang hidup seperti itu. Mereka menjadikan setiap percakapan sebagai arena kecil untuk membuktikan nilai. Tetapi engkau tidak membawa energi semacam itu. Engkau tidak tampak seperti seseorang yang harus menang dalam setiap pertukaran. Engkau tidak perlu mengungguli setiap cerita. Engkau tidak merasa harus menekan orang lain agar keberadaanmu terlihat. Dan karena itu, ruangan bernapas lebih lega ketika engkau hadir. Orang berpengaruh peka terhadap hal ini. Mereka terbiasa dikelilingi oleh orang yang ingin mendekat demi kepentingan, ingin mengalahkan demi gengsi, ingin terlihat sepadan dengan cara yang melelahkan. Ketika mereka bertemu seseorang yang tidak datang membawa persaingan tersembunyi, mereka merasakan sesuatu yang langka, keamanan tanpa kepura-puraan. Engkau tidak bersaing karena engkau tidak hidup dari kekurangan. Engkau tidak melihat keberhasilan orang lain sebagai ancaman terhadap takdirmu. Engkau tidak harus memadamkan lilin orang lain agar cahayamu tampak. Di dalam dirimu ada pemahaman bahwa jalan setiap jiwa memiliki waktunya sendiri, medannya sendiri, dan ujian yang tidak bisa dibandingkan secara dangkal. Itulah sebabnya orang merasa bisa berbicara lebih jujur kepadamu. Mereka tidak merasa sedang ditarik ke dalam permainan ego. Mereka tidak merasa harus menjaga posisi sepanjang waktu. Mereka merasakan bahwa engkau tidak sedang memburu kursi mereka. Engkau sedang berjalan di jalurmu sendiri. Dan manusia yang berjalan di jalurnya sendiri selalu memiliki wibawa yang tidak bisa dicuri. Namun jangan salah, jiwa terpilih. Tidak bersaing bukan berarti engkau tidak kuat. Justru karena engkau tidak sibuk bersaing, engkau punya ruang untuk mengamati. Engkau punya tenaga untuk memahami.
Engkau punya kejernihan untuk bergerak ketika waktunya tepat. Sementara orang lain lelah membandingkan diri, engkau diam-diam membangun fondasi. Semesta berkata, inilah kekuatan yang sering disepelekan. Banyak orang mengira pemenang adalah yang paling keras menantang. Padahal dalam banyak ruang pengaruh, orang yang tidak memancarkan ancaman ego justru lebih mudah diterima, dipercaya, dan dilibatkan. Engkau tidak menguasai ruangan dengan mendominasi. Engkau mengubah ruangan dengan membuat orang merasa bahwa bersama dirimu, mereka tidak perlu mengenakan baju perang. Nomor 6, engkau nyaman mengetahui sesuatu yang belum bisa engkau jelaskan sepenuhnya. Tidak semua pengetahuan datang dalam bentuk kalimat lengkap. Ada pengetahuan yang datang sebagai rasa di dada. Ada tanda yang muncul sebagai firasat. Ada pemahaman yang belum punya bahasa, tetapi sudah memiliki arah. Banyak orang panik ketika intuisi mendahului penjelasan. Mereka menuntut bukti sebelum bergerak, menuntut kepastian sebelum mempercayai, menuntut semua lampu menyala sebelum melangkah. Tetapi engkau memiliki hubungan yang berbeda dengan ketidakpastian. Engkau tidak memujanya secara buta, tetapi engkau juga tidak takut kepadanya. Engkau tahu bahwa dalam hidup, ada saat ketika logika belum selesai menyusun peta, tetapi jiwa sudah lebih dulu mencium arah angin. Ada saat ketika sesuatu terasa tidak benar sebelum fakta-faktanya terbuka. Ada saat ketika seseorang tampak baik di permukaan, tetapi ada getaran kecil yang membuatmu menjaga jarak. Dan seringkali, waktu kemudian membuktikan bahwa rasa itu bukan khayalan. Orang-orang berpengaruh menghargai kemampuan seperti ini karena keputusan besar jarang diambil dalam keadaan semua jawaban sudah tersedia. Di ruang-ruang yang menentukan, data kadang belum lengkap, manusia kadang menyembunyikan maksud, keadaan bisa berubah dengan cepat, dan yang membedakan seseorang bukan hanya kecerdasannya, tetapi ketepatan rasa waktunya. Engkau tidak bergerak sembarangan, itu yang perlu dipahami. Intuisimu bukan dorongan kacau yang ingin terlihat mistis. Ia terbentuk dari pengamatan panjang, pengalaman, luka, keberhasilan, kegagalan, dan perhatian mendalam terhadap tanda-tanda kecil. Selama bertahun-tahun, batinmu belajar membaca hal yang tidak selalu terlihat oleh mata biasa. Maka ketika sesuatu dalam dirimu berkata tunggu, engkau belajar menunggu. Ketika sesuatu berkata mundur, engkau tidak memaksa. Ketika sesuatu berkata sekarang, engkau tahu bahwa menunda bisa berarti kehilangan pintu. Semesta sering berbicara melalui sunyi semacam itu. Bukan selalu melalui suara besar, tetapi melalui dorongan halus yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang tidak terlalu bising. Dan engkau, jiwa terpilih, telah dilatih oleh banyak keadaan untuk mendengar yang halus. Engkau tidak selalu bisa menjelaskan semuanya kepada orang lain, tetapi engkau tahu kapan sesuatu harus diperhatikan. Itulah sebabnya beberapa keputusanmu terlihat aneh pada awalnya, lalu tampak tepat setelah waktu berjalan. Orang lain baru memahami setelah hasil muncul, tetapi engkau sudah merasakannya sejak awal. Inilah salah satu tanda bahwa engkau dipersiapkan untuk ruang yang tidak semua orang mampu masuki. Ruang yang membutuhkan bukan hanya pikiran tajam, tetapi juga batin yang terkalibrasi. Nomor 7, engkau tidak meminta akses, tetapi pintu-pintu tetap terbuka. Ada manusia yang hidupnya dihabiskan untuk mengetuk pintu dengan panik. Mereka mengejar kenalan, mengejar pengakuan, mengejar undangan, mengejar tempat duduk di meja yang mereka anggap penting. Mereka berbicara terlalu banyak tentang mengapa mereka pantas masuk, sampai orang lain justru bertanya-tanya apakah mereka benar-benar siap. Tetapi engkau membawa energi yang berbeda. Engkau tidak berkeliling memohon agar diterima. Engkau tidak menempel pada orang-orang tertentu hanya demi naik tingkat. Engkau tidak menawar-nawarkan diri seperti barang yang takut tidak dibeli. Engkau bekerja, menjaga nilai, membangun kedalaman, dan membiarkan kualitasmu berbicara melalui waktu. Lalu anehnya, pintu tertentu mulai terbuka. Bukan semuanya, bukan secara ramai, bukan selalu dengan pengumuman besar, tetapi ada kesempatan yang datang tanpa engkau kejar. Ada orang yang menyebut namamu di tempat yang tidak engkau datangi. Ada percakapan yang tiba-tiba mengarah kepadamu. Ada ruang yang awalnya terasa jauh, kemudian perlahan mendekat.
Semesta ingin engkau memahami bahwa ini bukan sekadar keberuntungan kosong. Kadang pintu terbuka bukan karena engkau mengetuknya paling keras, tetapi karena seseorang di dalam ruangan sudah melihat bahwa engkau tidak akan merusak ruang itu jika masuk. Mereka melihat kestabilanmu. Mereka melihat caramu memegang kata. Mereka melihat caramu tidak terburu-buru menjadikan semua hubungan sebagai transaksi. Orang berpengaruh tahu membedakan siapa yang hanya ingin masuk dan siapa yang memang membawa nilai ketika masuk. Engkau termasuk yang kedua. Engkau tidak membawa rasa lapar yang membuat orang curiga. Engkau membawa keberesan batin yang membuat orang berpikir, orang ini tidak akan menguras ruangan, orang ini mungkin justru membuat ruangan menjadi lebih jernih. Inilah mengapa akses sering datang kepadamu dengan cara yang sulit dijelaskan. Karena engkau tidak memaksakan diri, orang lain tidak merasa perlu bertahan darimu. Karena engkau tidak mengemis, mereka tidak merasa sedang diperas secara emosional. Karena engkau tidak menjual diri dengan suara besar, mereka menjadi lebih penasaran terhadap bobot yang engkau simpan. Jiwa terpilih, ingatlah ini. Pintu yang terbuka karena kegaduhan sering menuntut kegaduhan untuk tetap terbuka. Tetapi pintu yang terbuka karena kepercayaan akan tetap mengenali dirimu bahkan ketika engkau diam. Maka jagalah kualitas yang membuat pintu itu terbuka. Jangan berubah menjadi orang yang panik hanya karena kesempatan mulai datang. Tetaplah menjadi pusat yang tenang. Karena justru ketenangan itulah yang memanggil akses mendekat. Nomor 8, engkau tidak terburu-buru terhadap hasil, dan itu menunjukkan pikiran jangka panjang. Dunia ini dipenuhi manusia yang ingin semuanya segera terjadi. Mereka ingin hasil sebelum proses matang. Mereka ingin pengakuan sebelum kualitas terbentuk. Mereka ingin puncak sebelum akar cukup dalam menahan angin. Karena itu, banyak orang terlihat sibuk, tetapi sebenarnya hanya gelisah. Mereka bergerak cepat bukan karena jelas, tetapi karena takut tertinggal. Engkau berbeda. Engkau memahami bahwa tidak semua hal besar lahir dari kecepatan. Ada hal yang harus difermentasi oleh waktu. Ada hubungan yang harus diuji oleh musim. Ada ide yang harus diam dulu sebelum menemukan bentuk. Ada kemenangan yang jika dipetik terlalu cepat, justru terasa mentah dan tidak bertahan. Orang-orang berpengaruh sangat memperhatikan cara seseorang berhubungan dengan waktu. Mereka ingin tahu apakah engkau hanya mengejar kepuasan sesaat atau mampu menahan diri demi hasil yang lebih tahan lama. Mereka ingin tahu apakah engkau akan panik ketika proses terlihat lambat atau tetap merawat fondasi ketika belum ada yang memuji. Dalam hal ini, engkau menunjukkan sesuatu yang jarang, kesabaran yang tidak pasif. Kesabaranmu bukan tidur. Kesabaranmu adalah strategi yang tidak selalu terlihat dari luar. Engkau menunggu bukan karena takut bergerak, tetapi karena tahu bahwa waktu yang salah bisa merusak langkah yang benar. Engkau menahan diri bukan karena tidak mampu bertindak, tetapi karena memahami bahwa beberapa keputusan membutuhkan tanah yang siap. Engkau tidak memaksa buah matang dengan tangan kasar. Engkau merawat pohonnya. Semesta menyukai jiwa yang mengerti musim. Karena setiap takdir memiliki musim. Ada musim menanam, musim disalahpahami, musim hampir menyerah, musim memperbaiki diri, musim diuji dalam sunyi, lalu musim ketika semua yang tampak lambat tiba-tiba menunjukkan alasan. Engkau sedang belajar bahwa keterlambatan menurut manusia kadang adalah ketepatan menurut irama yang lebih besar. Inilah sebabnya tindakanmu, ketika akhirnya terjadi, memiliki berat. Orang lain bergerak setiap saat hingga gerak mereka kehilangan makna. Engkau tidak begitu. Ketika engkau memilih berbicara, orang mendengar. Ketika engkau memilih hadir, kehadiranmu terasa. Ketika engkau memilih pergi, kepergianmu meninggalkan ruang kosong. Karena engkau tidak menghamburkan energimu di setiap arah, maka energimu terkumpul menjadi daya. Jiwa terpilih, jangan malu jika jalanmu terasa lebih lambat. Kecepatan bukan selalu tanda kemajuan. Kadang ia hanya bentuk lain dari ketakutan. Semesta sedang mengajarimu bergerak dengan waktu yang lebih dalam, bukan waktu yang panik. Dan mereka yang memahami pengaruh tahu bahwa manusia yang mampu menunggu dengan sadar akan lebih kuat daripada manusia yang hanya bisa berlari karena cemas. Nomor 9.
Engkau lebih keras kepada dirimu sendiri daripada siapapun di luar sana. Ada standar dalam dirimu yang tidak banyak orang lihat. Dari luar, orang mungkin hanya melihat ketenanganmu. Mereka mungkin mengira engkau santai, biasa saja, tidak terlalu memikirkan banyak hal. Tetapi semesta tahu betapa sering engkau memeriksa diri dalam diam. Betapa sering engkau menyadari kesalahan sebelum orang lain menunjukkannya. Betapa sering engkau memperbaiki sesuatu tanpa perlu mengumumkan proses perbaikannya. Engkau tidak hidup hanya untuk dipuji. Engkau hidup dengan rasa tanggung jawab batin yang kuat. Ketika engkau kurang tepat, engkau tahu. Ketika engkau belum maksimal, engkau merasakannya. Ketika engkau melenceng dari nilai yang engkau pegang, ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak nyaman sampai engkau kembali menata diri. Ini bukan hukuman terhadap diri sendiri. Ini adalah bentuk kesadaran yang tidak dimiliki semua orang. Orang-orang berpengaruh menghargai manusia yang memiliki pengawasan internal, karena mereka tahu orang yang hanya baik ketika diawasi akan menjadi masalah ketika diberi kebebasan. Tetapi orang yang sudah memiliki penjaga di dalam dirinya sendiri tidak perlu terus-menerus dikontrol. Ia akan memperbaiki diri bukan karena takut dihukum, tetapi karena tidak ingin mengkhianati kualitas jiwanya sendiri. Engkau seperti itu. Engkau mungkin tidak sempurna, tetapi engkau tidak nyaman tinggal terlalu lama dalam kebohongan diri. Engkau bisa salah, tetapi engkau tidak membangun rumah di atas kesalahan. Engkau bisa jatuh, tetapi engkau mempelajari bentuk batu yang membuatmu tersandung. Engkau tidak menjadikan luka sebagai alasan untuk merusak segala sesuatu. Engkau menjadikannya bahan untuk memahami. Inilah yang membuat pertumbuhanmu berbeda. Banyak orang mengulang kesalahan yang sama karena terlalu sibuk membela citranya. Engkau diam-diam menganalisis. Engkau bertanya kepada dirimu sendiri, bagian mana yang harus diperbaiki, pola mana yang harus dihentikan, reaksi mana yang lahir dari luka lama, keputusan mana yang harus lebih matang. Proses ini tidak selalu indah, tetapi sangat kuat. Semesta ingin engkau berhenti mengira bahwa semua kerja batinmu tidak terlihat. Ia terlihat, meskipun tidak selalu oleh kerumunan. Orang yang tajam bisa merasakan seseorang yang telah berperang dengan dirinya sendiri dan tidak kalah. Mereka bisa merasakan kedalaman dari cara engkau tidak mudah terpancing. Mereka bisa merasakan disiplin dari caramu tidak menghamburkan kata. Mereka bisa merasakan standar dari caramu tidak sembarangan membuat janji. Maka teruslah menjaga standar itu, tetapi jangan hancurkan dirimu sendiri. Jadilah tegas kepada diri sendiri, namun tetap penuh belas kasih. Karena jiwa yang kuat bukan jiwa yang selalu memukul dirinya ketika salah, melainkan jiwa yang berani melihat kesalahan dengan jujur, lalu bangkit dengan lebih bersih. Nomor 10. Engkau tidak memuja penderitaan, tetapi engkau juga tidak takut kepadanya. Ada orang yang menjadikan kesulitan sebagai mahkota palsu. Mereka mengulang-ulang luka agar dunia merasa kasihan. Mereka merasa semakin menderita, semakin bernilai. Ada juga yang berlari dari kesulitan seperti anak kecil berlari dari bayangan. Mereka ingin hidup selalu lembut, selalu mudah, selalu sesuai rencana. Dua-duanya terjebak. Engkau tidak begitu. Engkau tidak romantis terhadap penderitaan. Engkau tidak menganggap luka sebagai satu-satunya tanda kedalaman. Tetapi engkau juga tidak gemetar setiap kali hidup menaruh batu besar di depan jalanmu. Engkau tahu bahwa kesulitan bukan selalu hukuman. Kadang ia adalah informasi. Kadang ia adalah latihan. Kadang ia adalah cara semesta memperlihatkan bagian mana dalam dirimu yang masih perlu diperkuat. Sikapmu terhadap kesulitan inilah yang membuat orang tertentu menghormatimu. Mereka melihat bahwa engkau tidak langsung berisik saat keadaan tidak nyaman. Engkau tidak terburu-buru mencari panggung untuk mengumumkan betapa berat hidupmu. Engkau tidak menjadikan masalah sebagai alasan untuk kehilangan martabat. Engkau bisa terluka, tetapi tetap berpikir. Engkau bisa kecewa, tetapi tetap menimbang. Engkau bisa lelah, tetapi tidak menjual nilai-nilaimu hanya demi jalan pintas. Ini bukan berarti engkau tidak punya perasaan. Justru perasaanmu dalam, tetapi engkau tidak membiarkan setiap gelombang menyeret kapalmu ke batu karang.
ada nahkoda di dalam dirimu. Ada bagian yang tetap memegang kemudi bahkan ketika laut sedang marah. Dan bagian inilah yang diperhatikan oleh orang-orang yang paham tekanan. Mereka tahu bahwa dunia pengaruh bukan tempat bagi orang yang hanya kuat saat nyaman. Di ruang besar, tekanan datang tanpa undangan. Keputusan harus diambil ketika hati tidak selalu tenang. Manusia bisa berubah, janji bisa patah, rencana bisa dibelokkan. Dan dalam keadaan seperti itu, mereka mencari seseorang yang tidak mudah pecah hanya karena musim menjadi keras. Engkau telah melewati banyak hal tanpa menjadikannya pertunjukan. Itulah salah satu bentuk kekuatanmu. Engkau tidak harus mengumumkan semua badai yang pernah engkau hadapi. Beberapa badai cukup menjadi guru. Beberapa luka cukup menjadi kebijaksanaan. Beberapa malam gelap cukup menjadi alasan mengapa matamu sekarang lebih tajam membaca pagi. Jiwa terpilih, jangan takut pada kesulitan berikutnya, tetapi jangan pula mencarinya demi merasa berarti. Engkau tidak perlu penderitaan untuk membuktikan kedalamanmu. Namun ketika penderitaan datang, engkau tahu bagaimana mengubahnya menjadi tangga, dan manusia yang mampu mengubah beban menjadi arah tidak akan mudah dilupakan. Nomor 11, engkau mendengar hal yang tidak diucapkan. Kebanyakan orang hanya mendengar kata. Mereka percaya pada kalimat yang tersusun rapi, pada senyum yang tampak sopan, pada penjelasan yang terdengar masuk akal. Mereka mengira komunikasi hanya terjadi ketika mulut berbicara. Tetapi engkau tahu, jiwa terpilih, bahwa manusia sering menyembunyikan kebenaran di antara jeda. Engkau memperhatikan nada yang sedikit berubah. Engkau menangkap diam yang terlalu panjang. Engkau merasakan kalimat yang dipotong sebelum selesai. Engkau melihat seseorang menghindari satu topik dengan terlalu cepat. Engkau tidak selalu mengatakan apa yang engkau lihat, tetapi engkau menyimpannya sebagai tanda. Bukan untuk berprasangka, melainkan untuk memahami medan dengan lebih utuh. Semesta memberimu kepekaan seperti ini bukan agar engkau menjadi curiga terhadap semua orang, tetapi agar engkau tidak mudah tertidur di tengah isyarat. Ada banyak manusia yang terlihat ramah, namun hatinya penuh perhitungan. Ada yang berkata mendukung, tetapi menahan informasi penting. Ada yang tampak diam, namun diamnya penuh penilaian. Ada yang terlalu banyak menjelaskan karena sedang menutupi sesuatu yang sederhana. Orang-orang berpengaruh mengenali kemampuan ini dengan cepat. Mereka tahu betapa berharganya seseorang yang mampu membaca ruang tanpa membuat keributan. Karena membaca yang tidak terucap adalah kemampuan tingkat tinggi. Ia membutuhkan ketenangan, pengalaman, dan penguasaan diri. Orang yang belum matang akan langsung menuduh ketika merasakan sesuatu. Engkau tidak. Engkau mengamati lebih dulu. Engkau membiarkan waktu mengonfirmasi. Engkau tidak menyerang bayangan sebelum bentuknya jelas. Disinilah letak kekuatanmu. Engkau tidak hanya peka, tetapi juga tertahan. Kepekaan tanpa kendali bisa menjadi kecemasan. Tetapi kepekaan yang dipimpin oleh kebijaksanaan menjadi kompas. Engkau belajar membedakan mana firasat yang lahir dari luka lama dan mana sinyal yang benar-benar datang dari keadaan. Ini bukan kemampuan mudah. Banyak orang tersesat di antara keduanya. Ketika engkau berada di sebuah percakapan, engkau tidak hanya mendengar apa yang dikatakan, tetapi juga apa yang sengaja dilewati. Ketika seseorang memuji, engkau merasakan apakah pujian itu tulus atau berfungsi sebagai alat. Ketika seseorang diam, engkau bisa merasakan apakah diam itu damai, takut, marah, atau menghitung langkah. Dan karena engkau tidak selalu menunjukkan bahwa engkau tahu, banyak orang meremehkan seberapa banyak yang sudah engkau baca. Semesta berkata, jagalah kemampuan ini dengan kesucian niat. Jangan gunakan untuk merasa lebih tinggi. Gunakan untuk melindungi kejernihanmu. Gunakan untuk memilih siapa yang layak mendekat. Gunakan untuk memahami kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus pergi tanpa menjelaskan panjang lebar. Karena terkadang kebijaksanaan terbesar bukan terletak pada apa yang engkau katakan, tetapi pada apa yang engkau pahami tanpa perlu membuktikannya kepada siapapun. Nomor 12, engkau tidak membutuhkan mereka, dan justru karena itu engkau bernilai. Ini adalah paradoks yang jarang dipahami. Semakin seseorang mengemis untuk dianggap penting,
semakin orang lain merasakan kelemahannya. Semakin seseorang mengejar validasi, semakin ia memberikan kendali kepada tangan orang lain. Semakin seseorang merasa harus diterima oleh kelompok tertentu agar dirinya utuh, semakin mudah ia dibentuk, dipakai, lalu ditinggalkan. Tetapi engkau membawa udara yang berbeda. Engkau bisa menghormati orang tanpa membutuhkan mereka untuk mendefinisikan dirimu. Engkau bisa bekerja sama tanpa menjual kemerdekaan batinmu. Engkau bisa menerima kesempatan tanpa merasa hidupmu sepenuhnya bergantung pada pemberinya. Ada rasa cukup dalam dirimu yang tidak berarti engkau tidak membutuhkan siapa-siapa, tetapi berarti engkau tidak rela kehilangan dirimu hanya demi diterima siapa-siapa. Orang-orang berpengaruh sangat peka terhadap hal ini. Mereka tahu siapa yang datang dari rasa kurang dan siapa yang datang dari rasa utuh. Mereka tahu siapa yang tersenyum karena ingin mendapatkan sesuatu dan siapa yang hadir karena memang ada keselarasan. Mereka tahu siapa yang akan berubah sikap ketika tidak diberi apa yang diinginkan dan siapa yang tetap bermartabat meskipun pintu belum dibuka. Engkau termasuk yang membuat mereka berpikir lebih hati-hati. Karena engkau tidak bisa dipancing dengan cara biasa. Engkau tidak mudah dibeli oleh pujian. Engkau tidak otomatis tunduk hanya karena seseorang memiliki nama besar. Engkau tidak mengubah keyakinan hanya karena ingin berada lebih dekat dengan pusat kuasa. Ini membuatmu tidak selalu mudah, tetapi justru membuatmu dihargai. Ada daya tarik yang lahir dari kemerdekaan. Manusia yang tidak bergantung secara emosional kepada pengakuan orang lain memiliki cahaya yang berbeda. Ia tidak tegang. Ia tidak memaksa. Ia tidak menaruh seluruh harga dirinya di tangan orang yang baru dikenalnya. Ketika ia berkata ya, ya itu bernilai. Ketika ia berkata tidak, tidak itu memiliki dasar. Ketika ia hadir, kehadirannya adalah pilihan, bukan ketergantungan. Semesta ingin engkau memahami bahwa tidak semua orang akan menyukai kemerdekaanmu. Ada yang terbiasa dikelilingi oleh orang yang mudah diatur, sehingga ketika bertemu denganmu, mereka merasa kehilangan alat, tetapi mereka yang matang akan menghargainya. Mereka tahu bahwa orang yang tidak membutuhkan mereka secara buta justru lebih mungkin menjadi sekutu yang jujur. Jiwa terpilih, jangan salah paham terhadap kesendirianmu. Kadang rasa tidak terlalu melekat pada lingkaran manapun bukan tanda bahwa engkau ditolak. Kadang itu tanda bahwa engkau sedang dijaga agar tidak menjadi milik sistem yang terlalu kecil untuk takdirmu. Engkau tidak lahir untuk menggantungkan seluruh hidup pada satu pintu. Engkau lahir untuk membawa kunci di dalam dirimu. Nomor 13, engkau bergerak seolah waktu berpihak kepadamu. Ada cara berjalan yang tidak bisa diajarkan dengan kata-kata. Ada manusia yang langkahnya tampak terburu-buru meski tubuhnya diam, karena pikirannya panik dan jiwanya selalu merasa dikejar. Ada juga manusia yang bergerak dengan tempo yang tenang, seolah ia tidak sedang melawan waktu, melainkan bekerja bersama waktu. Engkau termasuk yang kedua. Orang mungkin salah menilai ketenanganmu sebagai kelambanan. Mereka mungkin mengira engkau tidak ambisius karena engkau tidak selalu menunjukkan kegelisahan. Mereka mungkin mengira engkau tidak mengejar apapun karena engkau tidak berlari seperti orang ketakutan. Tetapi semesta tahu, engkau sedang bergerak dengan cara yang lebih dalam. Engkau tidak dikejar oleh jam yang bising. Engkau sedang mendengar irama yang lebih luas. Ketika orang lain panik melihat pintu belum terbuka, engkau memperhatikan apakah pintu itu memang untukmu. Ketika orang lain berebut masuk, engkau bertanya apakah ruangan di dalamnya sepadan dengan harga yang harus dibayar. Ketika orang lain takut terlambat, engkau lebih takut bergerak tanpa kesadaran. Ini bukan ketidakpedulian, ini kedewasaan. Orang berpengaruh memahami nilai tempo. Mereka tahu bahwa keputusan yang benar pada waktu yang salah bisa menjadi kesalahan besar. Mereka tahu bahwa kalimat yang tepat jika diucapkan terlalu cepat bisa kehilangan daya. Mereka tahu bahwa beberapa pertemuan harus menunggu sampai kedua pihak cukup matang untuk tidak merusak maknanya. Dan ketika mereka melihat seseorang yang memiliki rasa waktu seperti itu, mereka memperhatikan. Engkau memiliki kemampuan menahan gerak sampai gerak itu benar-benar diperlukan. Ini membuat langkahmu terasa lebih berat. Bukan berat karena lambat,
tetapi berat karena terarah. Engkau tidak menghamburkan diri ke segala peluang. Engkau tidak menyebut semua jalan sebagai takdir. Engkau menunggu resonansi yang tepat, dan ketika resonansi itu muncul, engkau bisa bergerak dengan keyakinan yang membuat orang lain terkejut. Semesta berkata, inilah salah satu cara takdir besar bekerja. Ia tidak selalu datang kepada orang yang paling cepat, tetapi kepada orang yang paling selaras. Kecepatan bisa membawa seseorang ke depan, tetapi keselarasan membawanya ke tempat yang tepat. Dan tempat yang tepat lebih berharga daripada tepuk tangan yang cepat hilang. Maka teruslah bergerak dengan iramamu, jiwa terpilih. Jangan biarkan dunia yang panik membuatmu merasa salah hanya karena engkau tidak berlari tanpa arah. Jika waktumu terasa berbeda, mungkin karena engkau sedang dipersiapkan untuk hasil yang berbeda. Jika langkahmu tidak selalu cocok dengan keramaian, mungkin karena jalanmu memang bukan jalan keramaian. Nomor 14, mereka tahu engkau tidak akan menjadi milik mereka selamanya. Ini adalah salah satu pengakuan paling sunyi yang pernah dibisikkan oleh ruang-ruang berpengaruh tentangmu. Mereka merasakan bahwa kehadiranmu bernilai, tetapi tidak bisa dikurung. Mereka merasakan bahwa engkau bisa memberi dampak besar di suatu tempat, tetapi tidak lahir untuk menetap dalam sangkar yang dibuat oleh harapan orang lain. Engkau hadir penuh, tetapi tidak melekat secara buta. Engkau berkontribusi, tetapi tidak menyerahkan nasibmu untuk dimiliki. Bagi sebagian orang, ini membuat mereka cemas. Mereka ingin memastikan engkau tetap ada. Mereka ingin memahamimu, menahanmu, memasukkanmu ke dalam bentuk yang bisa mereka prediksi. Tetapi semakin mereka mencoba membaca seluruh dirimu, semakin mereka sadar bahwa ada bagian dalam dirimu yang hanya tunduk kepada panggilan yang lebih tinggi, bukan kepada gengsi, bukan kepada kenyamanan, bukan kepada tekanan sosial, bukan kepada rasa takut kehilangan. Semesta menanamkan dalam dirimu kemampuan untuk berada tanpa terikat, mencintai tanpa kehilangan arah, bekerja tanpa menjadi budak sistem, menghormati tanpa menyembah struktur. Ini bukan sikap dingin, ini adalah kemerdekaan batin. Engkau bisa memberi banyak, tetapi tidak membiarkan dirimu habis hanya agar orang lain merasa aman. Engkau bisa hadir lama, tetapi jika ruhmu dipanggil untuk bergerak, engkau akan tahu kapan harus melangkah. Orang berpengaruh menghormati hal ini karena mereka tahu manusia seperti itu jarang. Kebanyakan orang begitu mendapat akses, menjadi terlalu takut kehilangan akses. Begitu diterima, mereka rela mengecilkan diri agar tetap diterima. Begitu diberi tempat, mereka lupa bahwa tempat bukan sumber jiwa mereka. Engkau tidak seperti itu. Engkau menghargai tempat, tetapi tidak menjadikannya Tuhan kecil dalam hidupmu. Inilah sebabnya kepergianmu, bahkan kemungkinan kepergianmu, memiliki bobot. Orang mulai lebih memperhatikan ketika mereka sadar bahwa engkau tidak bisa dijamin akan selalu ada. Mereka mendengar lebih serius, mereka menilai lebih dalam. Mereka tidak lagi menganggap kehadiranmu sebagai sesuatu yang biasa. Karena ada rasa bahwa jika engkau memilih pergi, sesuatu dalam ruang itu akan berubah. Jiwa terpilih jangan takut menjadi seseorang yang tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh lingkaran manapun. Itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa jiwamu masih bergerak. Itu tanda bahwa nilai dirimu tidak habis di satu peran, satu tempat, satu kelompok, atau satu masa. Engkau adalah perjalanan, bukan benda pajangan. Engkau adalah arus, bukan genangan. Engkau adalah tanda yang lewat, meninggalkan perubahan, lalu melanjutkan panggilan. Dan mereka tahu itu. Mereka mungkin tidak mengatakannya. Mereka mungkin hanya menatap lebih lama, menahan kalimat, atau membuka pintu yang sebelumnya tertutup. Tetapi di dalam diam mereka, ada kesimpulan yang sudah terbentuk. Orang ini tidak bisa diperlakukan seperti orang biasa. Orang ini harus dihormati sebelum ia memilih menjauh. Jiwa terpilih, sekarang lihatlah keseluruhan gambarnya. Semua hal yang pernah membuatmu merasa aneh, ternyata bukan selalu kekurangan. Diammu bukan kehampaan. Tenangmu bukan kelemahan. Jarakmu bukan kesombongan. Ketidaktertarikanmu pada permainan ego bukan tanda bahwa engkau tidak mampu bermain. Justru itu tanda bahwa engkau tidak lahir untuk menghabiskan hidup dalam permainan kecil.
Semesta telah lama mengajarimu melalui penolakan, melalui keterlambatan, melalui kesendirian, melalui pertemuan yang tidak bertahan, melalui ruang-ruang yang membuatmu merasa terlalu berbeda. Engkau mengira itu semua hanya kesulitan, padahal sebagian darinya adalah penyaringan. Engkau sedang dipisahkan dari kebiasaan yang akan membuatmu murah. Engkau sedang dilatih untuk tidak menjual nilai demi pengakuan cepat. Engkau sedang dibentuk agar ketika mata yang tepat melihatmu, mereka tidak melihat manusia yang penuh kepalsuan, tetapi jiwa yang telah ditempa dalam diam. Orang-orang yang membentuk arah keadaan tidak selalu mengatakan bahwa mereka menghormatimu. Kadang mereka hanya mengubah cara bicara ketika engkau hadir. Kadang mereka memberimu informasi yang tidak diberikan kepada orang lain. Kadang mereka menguji batasmu dengan halus. Kadang mereka membiarkanmu menunggu, bukan untuk merendahkanmu, tetapi untuk melihat apakah engkau akan berubah menjadi orang panik ketika tidak segera diberi jawaban. Kadang mereka diam, tetapi diam itu bukan kosong. Diam itu adalah penilaian yang sedang berlangsung. Dan engkau, tanpa sadar, telah menjawab banyak ujian itu dengan caramu hidup. Engkau tetap menjaga diri. Engkau tidak buru-buru menjadi palsu. Engkau tidak mengemis posisi. Engkau tidak menghancurkan orang lain demi terlihat naik. Engkau tidak menjual rahasia demi tepuk tangan. Engkau tidak membuat penderitaan menjadi panggung. Engkau tidak membiarkan pujian membengkakkan ego. Engkau tidak membiarkan penolakan membunuh cahaya. Itulah sebabnya, perlahan tetapi pasti, pengaruh mulai mengenalimu. Bukan pengaruh yang bising, bukan pengaruh yang penuh pertunjukan, tetapi pengaruh yang bekerja di bawah permukaan. Pengaruh yang membuat seseorang mengingat namamu saat keputusan sedang disusun. Pengaruh yang membuat orang mempertimbangkan pendapatmu, bahkan ketika engkau tidak berada di ruangan. Pengaruh yang membuat kehadiranmu terasa sebelum engkau berbicara, dan ketidakhadiranmu terasa setelah engkau pergi. Namun dengarkan ini dengan hati yang rendah. Pengakuan diam-diam bukan alasan untuk menjadi sombong. Justru ini panggilan untuk menjadi lebih jernih. Ketika engkau mulai dikenali oleh ruang-ruang yang lebih tinggi, tanggung jawabmu juga naik. Engkau harus menjaga niatmu, menjaga ucapanmu, menjaga cara engkau memakai informasi, menjaga bagaimana engkau merespons orang yang belum memahami nilaimu. Karena manusia yang benar-benar dipilih bukan hanya diberi perhatian, ia juga diuji oleh perhatian itu. Jangan berubah menjadi apa yang dulu tidak engkau hormati. Jangan menjadi haus hanya karena orang mulai menuangkan air. Jangan menjadi keras hanya karena engkau menyadari dirimu kuat. Jangan menjadi dingin hanya karena engkau belajar menjaga batas. Tetaplah manusiawi. Tetaplah lembut pada tempat yang layak menerima kelembutan. Tetaplah tegas pada tempat yang mencoba merusakmu. Tetaplah rendah hati tanpa kembali mengecilkan diri. Semesta berbicara kepadamu hari ini bukan untuk mengatakan bahwa engkau lebih baik daripada semua orang. Semesta berbicara untuk mengingatkan bahwa engkau telah lama membawa tanda yang tidak semua orang dapat membaca. Ada kedalaman dalam caramu mengamati. Ada kekuatan dalam caramu menahan diri. Ada wibawa dalam caramu tidak berebut perhatian. Ada cahaya dalam caramu tetap menjadi diri sendiri meskipun dunia berkali-kali menyuruhmu meniru. Maka mulai sekarang, perhatikan hidupmu dengan lebih sadar. Perhatikan pintu yang terbuka tanpa engkau paksa. Perhatikan orang yang tiba-tiba berbicara kepadamu dengan nada berbeda. Perhatikan kesempatan yang datang melalui jalur sunyi. Perhatikan bagaimana beberapa orang menguji reaksimu. Perhatikan bagaimana beberapa lingkaran mulai mengukur keberadaanmu, bukan dari suaramu yang paling keras, tetapi dari energi yang engkau bawa ketika engkau tetap tenang. Jangan lagi mengira bahwa engkau tidak terlihat hanya karena kerumunan tidak bertepuk tangan. Kerumunan sering terlambat mengenali nilai. Kerumunan sering memuja kemasan. Kerumunan sering tertipu oleh suara paling besar. Tetapi mata yang tajam melihat lebih cepat. Mata yang matang melihat lebih dalam. Mata yang berada di tempat pengambilan keputusan tidak selalu mencari yang paling berkilau, tetapi yang paling bisa dipercaya ketika cahaya padam. Dan engkau
jiwa terpilih sedang belajar menjadi manusia semacam itu. Manusia yang tidak runtuh ketika tidak dipuji, manusia yang tidak mabuk ketika dihargai, manusia yang tidak kehilangan arah ketika diberi akses, manusia yang tidak mengkhianati diri demi tempat duduk yang empuk, manusia yang tetap tahu siapa dirinya ketika semua orang mencoba memberi nama lain kepadanya. Jika pesan ini sampai ke dadamu, jangan abaikan. Mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin inilah pengingat bahwa selama ini engkau tidak sedang tertinggal, melainkan sedang disiapkan. Tidak sedang diabaikan, melainkan sedang diamati. Tidak sedang kehilangan tempat, melainkan sedang diarahkan menuju ruang yang lebih sesuai dengan ukuran jiwamu. Maka berdirilah lebih tenang, berjalanlah lebih sadar, jagalah kedalamanmu seperti menjaga api di tengah angin. Jangan biarkan dunia membuatmu murahan. Jangan biarkan rasa ingin diterima membuatmu mudah dibentuk. Jangan biarkan kesendirian membuatmu meragukan nilai yang sedang tumbuh dalam sunyi. Karena suatu hari nanti, dan mungkin hari itu sudah mulai mendekat, engkau akan menyadari bahwa banyak hal yang dulu tampak lambat ternyata sedang disusun dengan presisi. Orang-orang yang dulu hanya melihat dari jauh akan mulai mendekat. Ruang yang dulu terasa tertutup akan mulai memperlihatkan celah. Nama yang dulu tidak disebut akan mulai muncul dalam percakapan penting. Dan engkau akan mengerti, semesta tidak pernah benar-benar diam. Ia hanya bekerja pada kedalaman yang tidak selalu dapat dilihat oleh mata yang terburu-buru. Jiwa terpilih, bila pesan ini menyentuh bagian terdalam hatimu, ikuti kanal ini agar engkau tidak kehilangan pesan-pesan berikutnya yang mungkin datang tepat saat jiwamu membutuhkannya. Berikan tanda suka jika kalimat-kalimat ini membuatmu mengingat siapa dirimu. Bagikan kepada seseorang yang sedang merasa tidak terlihat, padahal mungkin sedang diam-diam diamati oleh takdirnya sendiri. Dan tinggalkan komentar dengan kalimat, "Aku tetap tenang, karena semesta sedang menyusun jalanku," sebagai tanda bahwa engkau tidak lagi hidup dari kegaduhan, tetapi dari kesadaran. Ingatlah, jiwa terpilih. Yang paling berpengaruh tidak selalu paling terlihat. Yang paling dipercaya tidak selalu paling banyak bicara. Yang paling kuat tidak selalu paling keras. Dan yang paling bernilai seringkali dikenali lebih dulu oleh sunyi, sebelum dunia akhirnya dipaksa melihatnya dengan mata terbuka.